Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini saya bisa membuat video lagi. Untuk video kali ini saya akan membahas pengantar akuntansi 1 bab 2. Kemarin itu saya bahas bab 1, sekarang bab 2, yaitu proses pencatatan. Terdiri dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Gambaran umum pembelajaran kita nih ya kali ini. Intinya kita menyiapkan laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan sistem ayat jurnal berpasangan atau disebut double entry accounting system. Apa sih ayat jurnal berpasangan? Nah ini tujuan khusus pembelajaran dulu. Menjelaskan apa itu akun dan bagaimana ia membantu berguna dalam proses pencatatan. Mendefinisikan debit dan kredit dan menjelaskan penggunaannya dalam pencatatan transaksi bisnis. Mengidentifikasi langkah-langkah dasar dalam proses pencatatan. Menjelaskan apa itu jurnal dan bagaimana ia membantu dalam proses pencatatan, apa itu buku besar, terus apa juga pembedah bukuan, dan terakhir menyiapkan neraca saldo. Tapi untuk di bab kali ini saya mau menekankan di dalam jurnal umum dulu. Untuk buku besar dan neraca saldo saya akan bahas di video yang selanjutnya. Jadi menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Dalam bentuk sederhana, suatu akun terdiri dari 3 bagian. Pertama nih, ada title akun. Ini namanya judul akun, kalau enggak bisa kita bilang title of account atau nama akun, kita bisa gitu. Nah, di sebelah kiri nih left or debit side, ini sisi kiri atau debit gitu. Dan sisi kanan itu udah pasti kredit. Karena akun ini dirancang berbentuk huruf T, maka kita menyebutnya sebagai T account. Sistem ayat jurnal berpasangan. Pencatatan transaksi dalam sistem ayat jurnal berpasangan harus mengikuti aturan berikut. Pertama, kenaikan dalam akun aset dicatat pada sisi debit. Nih, misalkan ya, saya akan jelasin dulu. Misalkan dalam satu aset nih, saya beli barang, saya beli buku deh. Buku saya disebut supplies gitu. Jadi bertambah tuh supplies. Lalu saya bayarnya pakai apa gitu kan? Mau bayarnya secara cash atau utang gitu kan? Itu ntar di kredit. Di debitnya buku saya bertambah nilainya sebesar 2.000. Lalu di sini ada terusannya, dan penurunan dalam akun aset dicatat pada sisi kredit. Nah, akun aset juga berkurang. Apa yang berkurang? Kalau misalkan dia bayar secara tunai, artinya berkurang uangnya di sisi kredit. Jadi kan awalnya di debitnya di kiri, di kanannya yang kreditnya gitu, yang berkurang. Nah, selisih jumlah debit dengan jumlah kredit dalam suatu akun tersebut namanya saldo akun atau balance of the account. Sebaliknya ya, kenaikan dalam akun tapi ini sebaliknya nih. Mohon diperhatikan, kenaikan dalam akun utang atau ekuitas pemilik dicatat pada sisi kredit gitu. Dan penurunan dalam akun utang atau ekuitas pemilik dicatat pada sisi debit. Misalkan tadi kan di bagian aset ya, pokoknya kalau aset itu debitnya itu saldo normalnya di debit. Nah gitu,
Gitu aja mikirnya, saldo normalnya aset debit. Lalu kalau debit kan berarti kan dia bertambah gitu. Kalau ya kredit ya berkurang gitu kan. Lalu di sini ada kebalikannya ya. Ingat kita masih sebelumnya belajar aset sama dengan liabilities plus ekuitas ini yang di atas ini. Nah, sama ini tinggal dibalikin. Yang utang atau ekuitas kalau dia naik berarti di sisi kredit gitu. Naik saldonya ya. Ini harus di garis bawahi, naik saldonya itu berarti di sisi kredit. Kalau penurunan saldo berarti dia di sisi debit gitu. Kebalik sama aset, kalau aset naik saldonya di sisi debit, turun saldonya di sisi kredit. Tetapi kalau untuk utang atau ekuitas naik saldonya itu di sisi kredit, tapi untuk turun saldonya di sisi debit, begitu. Nah ini ilustrasi mengenai debit kredit. Nih ya, jika jumlah debit lebih besar dari jumlah kredit, suatu akun memiliki saldo debit. Nah, misalkan nih ada transaksi 10.000 ya kan. Lalu ada transaksi 3.000. Ada lagi transaksi ketiga 8.000. Nah, ini kan kita mencari balance-nya ya. Gimana sih cari balance-nya gitu. Misalkan ini akun name. Di sini akun name-nya itu nama akunnya misalkan akun receivable misalkan. Atau piutang usaha gitu kan. Dia piutang usahanya punya 10.000, berkurang 3.000, ditambah lagi 8.000. Jadi saldo akhir piutang usahanya berapa gitu. Jadi hanya tinggal kan kita udah ingat ya, saldo normal aset kan di debit. Nah, kalau di kredit berarti nggak normal, harus dikurangi. Pertama 10.000 ditambah 8.000, baru dikurang 3.000. Begitu. Sama ini. Kebalikannya juga sama, betul. Jika jumlah debit lebih kecil dari jumlah kredit. Kan tadi kan debitnya lebih besar ya. Suatu akun memiliki saldo kredit. Gimana nih? Yang transaksi pertama dia punya 10.000. Terus transaksi kedua ada 3.000 tapi di kredit. Transaksi ketiga 8.000 tapi di kredit. Nah, ini harus yang kredit dengan kredit ditambah 8.000 ditambah 3.000, 11.000. Lalu yang 11.000 tadi harus dikurang dengan 10.000. Ternyata saldonya masih ada sisa 1.000, tapi di mana? Di kredit, ditaruhlah di kredit. Walaupun dia akunnya aset. Jadi kita tuh ini aja, kita itu sedang menghitung saldonya. Ini saldo atas penambahan, atas pengurangan, atas jumlah tadi di dalam satu akun ya, satu akun tadi, yaitu kita harus jumlah di dalam jurnal tadi. Misalkan jurnal tanggal 5 ada debit ada kredit, terus ada yang tanggal 5 lagi, terus misalnya tanggal 8 gitu, saldonya malah berkurang kayak begini, contoh kasusnya gitu ya. Nah ini namanya saldo normal akun. Jumlah kenaikan dalam suatu akun biasanya sama atau lebih besar dari jumlah penurunan dalam akun. Nah, dengan demikian saldo normal suatu akun adalah debit atau kredit. Nah, itu doang tuh. Bergantung pada apakah kenaikan dalam akun dicatat sebagai debit atau kredit. Ya, perhatikan. Misalnya karena akun aset bertambah dengan debit, akun aset normalnya memiliki saldo debit gitu. Demikian juga akun utang normalnya memiliki saldo kredit. Pokoknya intinya gini nih. Karena ini kata-katanya terlalu rumit buat teman-teman. Ini
saya udah buat ya kayak ringkasan. Untuk akun aset nih ya, semuanya debit. Udah ikutin aja. Karena saldo normalnya itu untuk aset itu adalah debit. Untuk liabilities atau hutang itu saldo normalnya kredit. Untuk share capital ordinary ya, saham biasa atau ya modal kita, itu saldo normalnya ada di kredit. Untuk revenue itu pendapatan ya. Untuk pendapatan sudah pasti saldo normalnya di kredit, nggak mungkin ada di debit. Sama, ini semua pun nggak mungkin di tempat yang lain. Expense, beban itu saldo normalnya di debit. Return earning, saldo normalnya di kredit. Return earning itu namanya laba ditahan, hasil dari modal awal ditambah net income atau laba bersih lalu dikurangi dividen, biasanya begitu ya. Nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Lalu ada dividen itu saldo normalnya debit. Pokoknya ini teman-teman bisa lihat ini kata kuncinya, ini sudah pasti gak akan berubah. Ini saldo normalnya begitu ya, gak akan berubah, dia ada di debit biasanya, hasil akhirnya biasanya gitu. Nah, ini ada buku besar dan bagan akun. Mungkin hanya sebahas selintas saja. Sekumpulan akun-akun pada suatu entitas bisnis disebut buku besar atau ledger. Suatu daftar dari akun-akun yang ada dalam buku besar disebut bagan akun gitu. Nah, ini ya. Ada individual asset, ada cash, supplies, land, equipment. Individual liabilitiesnya ada notes payable, akun payable, salaries and wage payable, interest payable. Apa salaries dan wage payable? Ini tuh artinya gaji dan utang gaji dan upah. Interest payable apa? Utang bunga. Itu. Individual equity, salaries and wage expense artinya beban gaji dan upah, service revenue, pendapatan jasa, dividen, return earning laba ditahan, share capital ordinary ya saham biasa. Nah, ini ya. Ini teman-teman bisa di screenshot atau dihafalin boleh. Biar saya gedein dulu. Ini nama-nama akun. Yang bagan akunnya itu memiliki nomor kode gitu, kode akunnya ya. Untuk aset itu udah pasti nomornya itu 101. Pokoknya 100, dia tuh kode akunnya tuh 100. Dia 101, ada 107, ada 112, 1126. Pokoknya ini kode bagan akun ini beda-beda ya, antara perusahaan tuh ada yang pakai kayak gini, ada yang pakainya angkanya ini, beda-beda. Dan ini pun nggak terlalu wajib dipakai gitu. Cuman untuk perusahaan-perusahaan besar mungkin wajib banget dipakai buat pekerjaan begitu. Tapi ini buat teman-teman sekedar tahu dulu. Pokoknya untuk akun aset itu 1 ya, 100 lah pokoknya. Lalu liabilities itu 200, kisaran 200. Yang ketiga, yang bagian 300-an itu equity. Ya, ini bagian equity semua nih. Equity itu tadi share capital ordinary, return earning. Kan tadi belum dibahas ya di bab sebelumnya. Terus dividen, terus income summary gitu. Tuh equity semua tuh. Bagian-bagian modal. Dividen kan modal, income summary kan ikhtisar laba rugi kan modal. Pokoknya bagian-bagian modal itu nomor akunnya bagian 300-an lah. Revenue, nah itu pendapatan. Kalau pendapatan udah pasti biasanya dia 400, udah dia 400 aja, dan akunnya sedikit biasa service revenue apa gitu. Biasa jarang sih. Terus yang terakhir itu
expense ini harusnya 500. Jadi 500 ke atas tuh udah expense semua beban ya. Jadi segala macam jenis beban itu 500 ke atas bisa. Misalkan kayak gini, surplus expense itu beban perlengkapan, ada depreciation expense itu beban depresiasi, terus insurance expense itu beban asuransi, rent expense itu beban sewa, utilities expense itu beban lain-lain, interest expense itu beban bunga. Nah, itu contohnya begitu ya teman-teman. Setidaknya teman-teman menghafalkan dulu lah nama-nama akunnya gitu. Oh iya, ini namanya alur proses pencatatan. Pertama, kita menganalisis nih sebuah transaksi. Ini pertama analisis ya. Yang kedua, di jurnal tuh atas transaksinya. Yang ketiga, di pos. Ke dalam apa nih? Di sini dituliskan ke dalam buku besar. Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Nanti kita belajar dulu nih. Kita akan kuak di nomor 2 ini dengan latihan soal. Ntar saya bikin video ya lumayan banyak untuk soal ini. Lalu nanti kita latihan buku besar. Nanti kita latihan trial balance. Dan nanti yang rada sulit mungkin latihan adjusting entries ya di sini. Pokoknya ini teman-teman sampai nanti kita belajar sampai post closing trial balance. Ntar kita pelajarin ini semua nih. Karena satu buku pengantar akuntansi 1 itu kita pelajarin sampai sini nih. Ya, biar teman-teman pada bisa. Nah, ini jurnal perpasangan sama aja ini tadi sudah kita bahas persis ini. Nah, ini enak nih, udah ada contoh soal nih. Kita coba aja langsung ya. Ilustrasi penjurnalan. Ray dan Barbara Neal memutuskan untuk mendirikan usaha jasa pemrograman komputer yang diberi nama SoftByte tanggal 1 September 2014. Mereka menginvestasikan dana tunai sebesar 15.000 untuk ditukar dengan saham biasa perusahaan senilai 15.000. Nah, kalau kita pakai persamaan dasar akuntansi yang dulu nih di bab sebelumnya, ini kan kita pakai persamaan dasar akuntansi dulu nih. Ini begini bentuknya, 15.000 bertambah 15.000 bertambah, benar kan? Tapi sekarang sudah nggak berlaku yang bawah, kita pakai yang di sini. Nih debit ada di sebelah kiri ya nih. Pokoknya cara buat ini general jurnal artinya jurnal umum ya. Nih teman-teman, general jurnal artinya jurnal umum. Pokoknya kita buat akun pertama, di sini ada tanggal, di sini ada akun title artinya nama akun, di sini ada kode referensi, mau pakai atau tidak pakai tidak apa-apa. Lalu di sini ada debit, di sini ada kredit. Ingat, debit itu ada di kiri, kredit itu ada di kanan. Kan tadi dia menginvestasikan dana tunai 15.000 ditukarkan dengan saham gitu kan. Artinya dia dapat uang dong. Kalau dapat uang berarti kan masuk nih ke dalam dia, ke diri dia nih, ke kasnya dia. Berarti kan cash. Kalau akun aset normalnya di debit, bertambah di debit, cashnya di debit nih 15.000. Ingat tadi kan saya udah bilang ya, untuk saham, nah share capital itu kredit, maka share capital ordinary udah di kredit. Jadi dia harus mengikuti saldo normalnya. Kalau misalkan share capital ordinary mau bertambah harus di debit, nggak bisa. Kenapa? Karena dia saldo normalnya di kredit. Nanti kalau misalkan ada akun lagi dia harus bertambahnya di kredit. Begitu. Jadi debit kredit itu bukan harus bertambah berkurangnya. Nominal saldonya bertambah berkurang bisa. Tapi untuk akunnya
dilihat dulu nih normalnya akun aset di debit, liabilities kredit, dividen debit, beban debit gitu, revenue kredit, begitu kawan-kawan. Jadi cara analisisnya begitulah. Lalu kita lihat soal selanjutnya, ada Softbyte membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 7.000. Nah, dia beli secara tunai, berarti dia ngeluarin duit nih. Yang bertambah apa? Debit dong, akun asetnya bertambah dia. Equipment, peralatan dia bertambah. Tapi di debit 7.000. Lalu berkurang dong cashnya. Di mana? Di kredit. Kan tadi saya bilang untuk akun aset itu normalnya di debit. Karena dia mengeluarkan duit, berarti kan nggak normal. Jadi dia harus dikreditkan, dibuang tuh duitnya. Jadi harus dikredit. Jadi nanti awalnya misalkan ya, awalnya 15.000 dia punya duit. Ya udah tinggal kurang 7.000 untuk sampai di sini aja ya. Berapa berarti? 8.000 duitnya dia sekarang. Gitu duit cashnya. Contoh lagi, Softbyte membeli kertas dan perlengkapan untuk keperluan beberapa bulan senilai 1.600. Pembelian dilakukan secara kredit kepada Acme Supply Company. Oke. Softbyte membeli perlengkapan, artinya dia mendapatkan perlengkapan. Kalau mendapat perlengkapan ditaruh di mana? Di debit. Karena dia apa? Karena perlengkapan termasuk dalam akun aset. Kita harus ikutin nih normalnya di mana nih akunnya ini. Gitu. Lalu dia belinya secara kredit, ya kan? Kalau cara kredit tuh gimana sih? Cara ngutang. Kalau kredit itu, utang itu akunnya apa? Utang itu akunnya akun payable gitu. Nah, akun payable-nya, ingat saldo normal akun liabilities apa? Akun normal saldo liabilities itu di kredit. Jadi sudah benar nih ditaruh di kredit untuk akun payable. Dia punya barang 1.600, tapi hutang dia juga harus bertambah 1.600. Ingat ya, bertambah. Walaupun di kredit, karena kenapa? Harus ikutin saldo normalnya dulu gitu. Oke, kita latihan membuat jurnal. Aduh, saya harus latihan nih. Di sini kan nggak ada tanggalnya, udah nggak apa-apa lah. Softbyte menerima kas dari pelanggan sebesar 1.200 untuk jasa pemrograman yang telah diberikan. Oke. Dia mendapatkan kas nih. Berarti akunnya apa? Cash. Nah, gini. Cashnya berapa? 1.200. Lalu satu lagi apa? Kan dia udah menyelesaikan pekerjaan, jadi sudah boleh diakuin nih maksudnya pendapatan dia udah boleh diakuin gitu. Artinya akunnya yaitu service revenue. Oh iya teman-teman, saya lupa bilang, untuk di bagian kredit di akun titel itu harus dicondongin ya. Kan kalau debit kan di kiri ya. Nah, nih ya, debit kan kiri, kredit kanan. Nah, di akun titel nih debit kiri, kredit kanan, biar enak gitu ngelihatnya. Memang gitu harus cara menjurnal lah ya. Nah, sama aja nih seperti yang di bawahnya nih, 1.200. Oke, lanjut lagi. Softbyte menerima tagihan senilai 250 dari Daily News untuk iklan, tapi menunda pembayarannya sampai suatu tanggal tertentu. Oke.
Nih sobat nih dapat tagihan nih. Misalkan saya dapat tagihan 250 nih untuk daily news iklan. Tapi tunda dulu dah pembayarannya dah. Jadi dia harusnya kalau misalkan gak ditunda pembayarannya, dibayar nih misalkan pakai cash. Cashnya berkurang. Dan bebannya bertambah juga. Berkurang juga, sorry. Karena kan dia udah punya beban, terus disuruh bayar. Ternyata dia nggak sanggup bayar lagi gitu kan. Makanya yang harus bertambah itu apa? Yang harus bertambah itu akun payable. Akun payable bertambah. Jadi sorry. Berarti ini beban apa ya? Beban iklan ya, advertising ya. Advertising expense. Kalau nggak salah iklan itu advertising ya. Lalu nih agak condongin lagi akun payable. Ingat ya, pokoknya akun payable normalnya kan di kredit, expense normal di debit. Monggo jangan lupa dah pokoknya begitu. Di sini 250 karena yang persamaan dasar akuntansi ini di bawah ini udah nggak berlaku nih, soalnya sangat-sangat susah dipakai di dalam dunia pekerjaan gitu. Dalam internasional pun sudah tidak bisa. Paham ya sampai sini? Jadi dia dapat beban. Ini artinya beban ya. Menerima tagihan itu jadikan beban dia, beban iklan dia. Dia tuh gini. Dia udah pakai iklannya, ya kan? Tapi dia belum bayar gitu loh. Akhirnya belum bayar, dia kan berarti menanggung beban sekaligus menanggung hutang gitu loh. Ini jadi beban dia loh karena dia udah pakai. Ya udah, dia udah bayar apa belum? Pakai hutang ternyata dia bayar. Dia masih ngutang nih. Ya udah, taruh hutang lagi. Lanjut. Kita lanjut, guys. Lalu ada sobat memberikan jasa pemrograman kepada pelanggan senilai 3.500. Oke. Perusahaan menerima kas sebesar 1.500 dari pelanggan dan sisanya 2.000 ditagihkan, kemudian diberikan tempo atau kredit. Oke. Ya. Ini sobat memberikan jasa pemrograman ya. Kita taruh dulu ya yang bagian debit tuh di bagian atas dulu. Kita taruh debit tuh bagian atas. Di sini yang harus masuk di bagian kiri sebelah debit itu apa? Kas. Kas dulu sebesar berapa? 1.500. Apalagi? Kan Softbet memberikan jasa pemrograman ya. Artinya Softbet punya uang lebih di orang lain, di pelanggan. Tapi pelanggan itu 2.000-nya belum dibayarkan. Artinya piutang usaha atau akun receivable. Sebesar berapa? 2.000. Ingat ya, semua akun aset normal debit. Ini juga di debit. Satu lagi nih. Ini apa nih akunnya nih, satu lagi? Pendapatan. Karena dia kan udah menyelesaikan jasa dia. Akhirnya dia udah mendapatkan pendapatannya dong. Service revenue sebesar berapa? 3.500. Ini pokoknya sorry.
3.500 ya. Nah, pokoknya ini harus selalu balance ya. Ini 3.500, di sini juga harus 3.500. Debit kredit itu harus balance gitu. Artinya balance itu harus sama. Harus ya samalah begitulah ya. Terus lagi, Softbyte membayar beban-beban berikut secara tunai di bulan September atau store rent. Store rent itu artinya sewa toko. Salaries and wages employees itu artinya gaji dan upah. Utilities itu beban lain-lain. Gimana akunnya ya? Kan dia bayar ya. Kalau bayar berarti akun cashnya itu harus di mana? Di kredit, kan dia mau ngeluarin duit gitu. Ingat, semua beban nanti harus ditaruh di debit. Pertama apa? Pertama kita masukin store rent. Ini masih kurang lengkap ya, harus ditambahin expense. Itu wajib banget ditambahin expense. Sorry. Terus lanjut lagi ada salaries and expense. Terus ada lagi utilities expense. Nah, satu lagi apa nih guys? Aduh, ini kurang satu ya. Ini digabung aja dulu dah. Harusnya dipisah ya, ini saya nggak punya kolom lagi. Ini aja nih di sini ya. And utilities. Nih, kan ini digabung nih 600 sama 200, berarti berapa? 800. Di sini berapa? 900. Lalu dia harus ngeluarin apa? Cash kan kan dia udah pakai ini nih. Udah pakai toko, dia harus bayar sewanya. Dia udah pakai salaries and wages expense, dia udah pakai karyawan, dia harus bayar gaji buat karyawannya, dan dia misalkan utilities, dia udah pakai air, telepon, misalkan lampu, listrik. Nah, dia harus bayar juga tuh beban lain-lainnya, utilitiesnya tuh. Totalnya harus sama 1.700 juga. Gitu. Sorry, lanjut lagi. Softbyte membayar tunai tagihan dari Daily News sebesar 250. Nah, dia bayar tagihan nih. Lihat transaksi nomor kelima. Waduh, saya tahu nih kelima. Nanti teman-teman bisa lihat balik lagi sebelumnya ya. Kan dia bayar tagihan tunai, artinya harus yang di kredit itu harus apa? Nih, saya ngerti dari kredit dulu dah. Harus cash. Karena dia ngeluarin uang. Ternyata dia tuh bayar akun payable. Dia bayar akun utang dia. Ini nggak ada yang normal. Artinya kalau nggak ada yang normal, dia harus dikurang atau nggak ditambah. Nah, harus dikurang lah. Nih, akun payable di debit, nggak normal, berarti harus dikurang nanti. Cash juga harus dikurang nanti di akhir jurnal-jurnalnya gitu. Lanjut lagi, Softbyte menerima kas dari pelanggan senilai 600 atas penagihan yang telah dilakukan sebelumnya. Lihat transaksi ke-6. Oke. Softbyte menerima kas dari pelanggan. Nah, tadi kan ada tuh pelanggan yang bayarnya lewat kan ada pelanggan yang belum bayar nih. Sisanya tuh sebesar 2.000. Lalu dia bayar lagi nih ternyata. Bayarnya cuma 600. Berarti masuk dong ke cash kita kan sebesar 600.
Cash kita masuk 600. Lalu akun receivable kita di dalam pencatatan tadi harus berkurang. Piutang usaha kita harus berkurang. Cadangannya gitu harus berkurang. Kalau berkurang kan aset normalnya di kredit gitu. 600 juga. Oke. Aduh. Lanjut lagi, perusahaan membayar dividen tunai sebesar 1.300. Nah, ingat ya. Kita taruh dulu dah di kredit, kan membayar. Kan gampang nih ya. Cash, ngeluarin duit dong. Taruh di kredit 1.300. Ingat tadi terakhir dividen itu saldo normalnya apa? Di debit. Taruh di sini. Dividen. Dah, gitu aja. Di sini tulis 1.300 juga. Alhamdulillah. Nah, kurang lebih begitu ya, teman-teman. Nah, ini sama. Ini contohnya kayak tadi ya, ini. Contoh jurnal umumnya nih. Begini. Nah, neraca saldo nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini trial balance ya, neraca saldo ya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini nanti kita juga akan bahas latihan soal. Pokoknya untuk video selanjutnya saya akan bahas latihan soal dulu. Ini latihan soal ini. Jurnal umum ya, biar teman-teman bisa dapat analoginya buat jurnal umum. Memang nanti akan ngejelimet gitu di kepala, tapi nggak apa-apa, ini asik kok. Ntar saya akan buatnya tabelnya lebih enak untuk dilihat gitu ya. Mungkin itu aja sih materi mengenai jurnal umum di bab 2. Untuk video-video saya selanjutnya saya akan bahas latihan soal terus untuk jurnal umum. Nanti lalu baru masuk buku-buku besar, neraca saldo. Nanti habis neraca saldo saya akan ajarin sedetail-detailnya mengenai ayat jurnal penyesuaian. Itu yang memang rada sulit ya di dalam jurnal gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share video ini. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman sekalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.